Keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Hasyim atau dikenal sebagai Gus Dur dapat dikatakan dominan menurun karena pada masa kepemimpinannya tidak ada suatu tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru yang harus dihadapi, seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Berikut adalah penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Hasyim. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur, dikatakan Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia juga mengalami kemiskinan, yaitu terhadap nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat, di mana pada awalnya itu 7.500 naik menjadi 9.800 pada tahun 2001. Harga saham indeks gabungan Indonesia juga turun dari 580 turun menjadi 458. Hal ini juga menyebabkan penurunan ekonomi terhadap perekonomian Indonesia yang dimana pada awalnya itu meningkat sebanyak 5%, kini hanya meningkat sebanyak 3,6%. Hal ini juga menyebabkan tingkat inflasi terhadap Indonesia yaitu naik drastis. Pada awalnya itu 2%, naik menjadi 12,5% pada tahun 2001. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi inflasi pada saat pemerintahan Presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai inflasi itu sendiri. Inflasi itu merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah yang besar yang terjadi pada periode tertentu. Nah, hal yang menandakan bahwa inflasi ini terjadi yaitu meningkatnya peredaran uang kertas yang akibat penurunan nilai mata uang yang efeknya itu berimbas pada peningkatan harga barang dan jasa. Kepada pemerintahan Presiden keempat ini yaitu Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur, dia itu melanjutkan lagi perjuangan B.J. Habibie dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Nah, secara perlahan-lahan Gus Dur ini berhasil meningkatkan kembali perekonomian Indonesia yang mencapai sekitar 4,92% pada tahun 2000. Dan pada saat itu Gus Dur ini menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonom daerah. Nah, desentralisasi ini yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yakni pemerintah ini membagi rata dana yang ada kepada pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kembali menurun lagi menjadi 3,64%. Dan inflasi juga sempat terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar 1,62%. Oke, baik, sekian mengenai inflasi pada pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Nilai tukar rupiah selalu dipengaruhi oleh faktor global dan faktor domestik. Nilai tukar rupiah atau biasa juga dikenal dengan istilah kurs merupakan harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dalam konteks nilai tukar rupiah, kita mengacu pada mata uang tertentu, misalnya dolar Amerika Serikat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama adalah tingkat suku bunga. Jika suku bunga rupiah lebih tinggi, maka akan menguatkan nilai tukarnya. Yang kedua adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung melemahkan nilai tukar. Yang ketiga adalah neraca perdagangan. Perbedaan antara nilai impor dan nilai ekspor biasanya mempengaruhi permintaan terhadap mata uang. Yang ketiga adalah neraca perdagangan. Perbedaan antara nilai impor dan nilai ekspor biasanya mempengaruhi permintaan terhadap mata uang. Nah, pada awal pemerintahan Gus Dur, jika kita lihat nilai tukar rupiah terhadap 1 dolar Amerika Serikat berada pada tingkat 7.500 rupiah. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya persaingan global, terbatasnya lowongan pekerjaan, dan kurangnya pendidikan dan keterampilan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal sebagai Gus Dur, angka pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi.
Pada awal pemerintahannya pada tahun 1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah yang berdampak pada finansial Asia. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia sangat naik secara signifikan. Meskipun demikian, pemerintahan Gus Dur berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk program-program untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Meski Gus Dur melakukan beberapa tindakan yang berupaya untuk pembangunan infrastruktur melalui desentralisasi fiskal dengan mengadakan proyek pedesaan dan lain-lain, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Nah, terhambatnya pembangunan infrastruktur pada era Gus Dur membuat angka pengangguran semakin meningkat, yang dimana pada tahun 1999 angka pengangguran hanya 6,08%, namun pada tahun 2001 meningkat menjadi 6,6%. Karena banyaknya tantangan ekonomi dan politik pada masa Gus Dur, termasuk konflik internal dan eksternal, keterbatasan sumber daya, dan pencapaian dalam mengurangi tingkat pengangguran mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Pada periode pemerintahan Gus Dur ditandai oleh berbagai tantangan ekonomi dan politik, termasuk masalah pengangguran yang perlu diatasi. Pada akhir pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara berturut-turut khususnya US dollar, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 kursnya 9.595 rupiah per US dollar. Pada bulan Februari tahun 2001 melemah menjadi 9.835 rupiah per US dollar. Pada bulan Maret tahun 2001 menjadi 10.400 rupiah per US dollar. Terakhir itu pada bulan Mei tahun 2001 itu semakin menurun menjadi 11.000 rupiah per US dollar. Yang mana hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap